فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini insyaallah melanjutkan kitab Ushulus Sunnah, landasan-landasan sunnah, landasan akidah yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Dan Imam Ahmad ini kembali kepada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dengan menengahkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara usul sunnah yang harus kita fahami di sini, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah yang wajib untuk kita ketahui dan kita yakini, apabila orang ini meninggalkan sebagian, maka tidak menerima sebagian yang tidak, Allah Ta'ala tidak menerima sebagian yang lainnya. Dan orang itu tidak dikatakan iman dan tidak dikatakan pula ahli sunnah. Saya ulang lagi, barang siapa yang menolak sebagian dalam Al-Quran lalu dia mengamalkan yang lain dari Al-Quran, ditolak, dan tidaklah orang itu dikatakan beriman. Demikian juga tidaklah dikatakan ahlinya ahli iman, tetapi orang itu kafir. Di antaranya apa itu? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Pembahasan kita adalah beriman kepada takdir yang baik yang menimpa pada diri kita atau musibah yang menimpa pada kita. Ini harus kita imani semuanya dari Allah untuk menguji kita, termasuk wabah, demikian juga bencana. Wat tasdiqu, dan kita harus membenarkan. Membenarkan apa? Bil ahaditsi fihi, tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman kepada takdir. Wal imanu biha, dan kita wajib mengimani hadis-hadis yang menerangkan tentang takdir atau ayat Al-Quran. La yuqalu, tidak boleh kita berkata lima mengapa. Karena mengapa berarti dia ragu-ragu, tidak yakin, karena masih ada pertanyaan. Wala kaifa, mengapa. Jadi mengapa atau bagaimana tidak boleh. Karena kita bukan disuruh oleh Allah Ta'ala menanya, tetapi kita disuruh mengimani, meyakini dalam hati bahwa itu hak dari Allah. Innama huwa tasdiqu, kewajiban kita dalam masalah takdir, kita wajib membenarkan yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam hadis. Wal imanu biha, dan kita wajib mengimani. Orang muslim yang mengaku muslim dalam masalah takdir ada tiga. Pertama, kelompok Jabriyah, yaitu kelompok yang berlebih-lebihan mengimani takdir sehingga mereka tidak perlu usaha. Dan ini adalah salah. Benar dalam keimanannya, keliru dia tidak berusaha.
Allah menyuruh kita, melarang kita, menunjukkan harus dilaksanakan perintahnya dan harus ditinggalkan larangannya. Bagaimana kita hanya beriman dengan takdir? Yang nomor dua, ada orang tidak mengimani takdir, bahwa semuanya ini adalah manusia yang berbuat, baru Allah Ta'ala mengetahui. Ini adalah kelompok Qadariyah yang ini banyak menyebar di tengah masyarakat. Jadi mereka tidak perlu menyebut nama Allah, yang penting bagaimana usaha kita. Sebagaimana manusia ketika ketimpa wabah corona yang lainnya, usaha manusia murni, tidak ada ketergantungan dia kepada Allah. Namanya kelompok Qadariyun. Dan ini salah. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ketentuan Allah, bahwa sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita, bahkan juga menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, sudah ditentukan kita. Namun kita diperintahkan untuk beramal, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, karena kita tidak tahu takdir kita. Takdir ini adalah sirrullah ala ibadih, rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak memperjelas kepada manusia sebelumnya. Kita tahu sekarang takdir kita di masjid, alhamdulillah, tapi nanti kita tidak tahu di mana takdir kita. Karena itu kita disuruh berusaha. Jadi orang beriman, orang ahli sunnah adalah mengimani takdir, yaitu masuk pula Jabriyah, beriman pula atas usaha. Jadi bukan hanya usaha saja seperti kelompok Qadariyah, dan bukan hanya bersandar kepada takdir saja seperti kelompok Jabriyah. Ahli sunnah mengimani takdir, karena ini rahasia yang Allah Ta'ala Maha tahu, kita disuruh ikhtiar. Oleh karena itu orang tidak mungkin dia akan punya anak kalau tidak nikah. Tidak mungkin dia akan kenyang kalau tidak makan, karena Allah menakdirkan kenyang dengan makan. Tidak mungkin kita akan segar tenggorokan kita, melainkan sebabnya dengan minum. Kita baca sekarang. Wa minas sunnatil lazimati, disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, ulama sunnah yang sangat teliti sekali dengan urusan bid'ah, bahkan kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang. Allati man taraka minha khaslatan, siapa yang meninggalkan sebagian, lam yakbalha, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amalnya. Wa yu'min biha, dan orang itu tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliya, bukanlah dari golongan ahli sunnah. Apa kata Syekh ini? Intabihu lihada, perhatikan ya, perhatikan ini iman kepada takdir, qada, ketentuan Allah Ta'ala, takdir dan juga keputusan Allah. Hadhil faqratu muhimmun jiddan, pembahasan ini sangat penting. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam ahli hadis, saya sifulana usulan, akan menjelaskan kita landasan-landasan. Man taraka syai'an minha, siapa yang meninggalkan sebagian pondasi ini, falaisa min ahli sunnah, tidak termasuk ahli sunnah. Beriman kepada qada dan takdir termasuk rukun iman yang nomor 6. Yang itu ada hubungannya iman yang pertama, iman kita pada Allah. Iman kita kepada Allah harus meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menentukan kita, cuma kita tidak tahu.
Karena itu kita disuruh beramal. Dan ketika orang itu takdirnya baik, maka amal itu akan menyertai takdir itu. Yakni yakhruju an dairatis sunnah. Maknanya orang yang tidak beriman dengan takdir ini keluar dari golongan ahli sunnah. Jadi Jabriyah bukan orang ahli sunnah, tapi orang ahli bid'ah. Al-Qadariyah orang ahli bid'ah yang sekarang itu menyebar di mana-mana. Tidak perlu mereka menyebut Allah. Wah, ini usaha saya, usaha fulan. Dan ini kelompok Qadariyah menyebar di mana-mana. Tapi orang banyak tidak sadar. Berapa banyak perkumpulan, berapa banyak pura pembahasan di tengah masyarakat tidak ada hubungannya dengan menyebut Allah. Itu adalah Qadariyun. Tanabbahu lihadza, maka perhatikan hal ini karena ini penting. Kita mengimani 5, yang terakhir tidak diimani, hapus. Tidak ada faedahnya 5 iman itu. Selanjutnya pula, fa idza tarakaha kullaha, kalau ditinggalkan semuanya, au mu'dzamaha, atau ditinggalkan paling besarnya, fahadha huwal bala, ini adalah bala yang menimpa kepada orang yang zaighun, yang menyimpang. Jadi kita wajib mengimani, ya, kita mampu memahami atau tidak, kita disuruh mengimani. Karena ada perkara yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita karena keterbatasan kita. Seperti mengapa sholat isya 4 rakaat? Kenapa sholat subuh rakaat? Ya itu ketentuan. Kenapa kita disuruh beriman dengan takdir? Itu perintah, selesai. Ahli sunnah wal jamaah nikmat. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Yang ditetapkan kita tetapkan. Yang dilarang kita jauhi. Jadi sama sekali akal ini harus tunduk. Bukan akal ngoreksi Allah, tidak bisa. Bagaimana makhluk mengoreksi Allah? Lam yakbal maknanya yakni abaha, Allah Ta'ala enggan nerima iman seseorang lalu mereka menolak keimanan seorang. Wa yu'minu biha, dan orang yang tidak mengimani sebagian saja dari Al-Quran ini, lam yakun min ahliya, bukanlah ahli iman. Kalau bukan ahli iman ya ahli kufur, karena kebalikan iman adalah kufur. Idza lam yakun min ahli sunnah, kalau bukan ahli sunnah, yakunu min ahlil bid'ah wad dhalal. Berarti dia tergolong orang yang ahli bid'ah dan orang tersesat. Wal'iyadu billah, dan kita perlu berlindung kepada Allah. Inilah perlunya kita ya ikhwah wal akhwat mengimani apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya. Wa antum ta'rifuna, kalian semuanya ahli sunnah mengerti, annal bid'ata tangqasimu ila kabaira wa saghaira, bahwa bid'ah itu terkadang masuk kepada dosa besar, ya, dan bil andalik, dan kadangkala dosa kecil. Jadi ada kebid'ahan yang menuju kepada kekufuran, seperti orang-orang yang minta kepada orang mati, minta kepada jin, kufur. Bukankah minta itu berdoa? Dan ada pula yaitu kecil, tapi kecilnya kalau berulang-ulang menjadi besar. Karena itu ulama salaf mengatakan las-saghiru ma'al istimrari walal kabiru ma'al istighfari. Tidaklah dosa itu dikatakan kecil kalau terus menerus. Lihat tembak itu asalnya pasir, tumpuk terus menjadi besar. Walal kabiru ma'al istighfar,
Tidaklah dikatakan dosa itu besar kalau orang itu sudah istighfar. Wa ila syirkin, dan kadangkala bid'ah menuju kepada syirik, ya dan bila dzalik. Wa ila ilhatin, dan kadangkala menolak berupa penolakan. Wa ila bala'in, dan juga mendatangkan balak. Tidak ada balak yang paling besar yang menimpa di dunia ini kecuali balak syirik dan kebid'ahan. Ini yang besar. Semua orang kafir musyrik karena diibadahi bukan Allah. Orang ahli bid'ah yang menuju kepada kekufuran karena mereka membuat peraturan, ia menyamai peraturan Allah. Maka Allah menanya, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Pertanyaan yang harus kita jawab, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat menandingi syariat Allah? Dan ini adalah pertanyaan yaitu penghinaan dan menunjukkan taubih, penjelasan yang jelek terhadap orang yang membuat syariat yang dia sendiri tidak berhak untuk membuat syariat. Kama yaqulu Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, semoga Allah merahmatinya, al-bid'atu mustaqqatun minal kufri. Bid'ah itu pecahannya dari kekufuran. Bid'ah kan menolak sunnah, kufur menolak iman, sama. Makanya kalau kita melihat orang ahli bid'ah mesti memusuhi sunnah, sebagaimana orang kafir mesti memusuhi orang Islam. Itu saudara sekandung, cuma beda nama. Wa ayilatun ilaihi, dan kebid'ahan ini kembali kepada kekufuran. Berapa banyak orang ahli bid'ah menolak sunnah sebagaimana orang kafir menolak sunnah. Cuma orang kafir menolak zahir, batin, orang awam tahu. Tidak ada orang kafir yang dia khutbah buyar semuanya kalau orang kafir khutbah, karena orang awam tahu. Tapi ahli bid'ah dia berkhutbah membolak-balik ayat. Karena itu yang paling dikhawatir oleh ulama sunnah adalah orang ahli bid'ah, karena mereka membungkus kebid'ahan itu dengan Quran, dengan hadis. Hanya orang punya ilmu yang tahu. Wal bid'atu taqumu 'alal hawa wad dhalal. Bid'ah ini sumbernya dari kesesatan dan hawa nafsu. Jadi bid'ah itu sumbernya dari kesesatan dan dari hawa nafsu. Berbeda sunnah sumbernya dari wahyu. Karena itu kita menjumpai orang bid'ah satu sama lain tokohnya tidak sama. Mereka akan bersepakat kalau menghadapi ahli sunnah, semuanya kumpul. Tapi mereka sendiri pecah belah. Tapi ahli sunnah, ulama sunnah mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu bersatu, sekalipun beda pendapat dalam urusan yang kecil, karena mereka memiliki dalil yang sama satu sama lain. Tapi orang ahli bid'ah mereka bersumber dari hawa, bersumber dari kesesatan. Mana dalilnya bahwa bid'ah ini bersumber dari kesesatan dan hawa nafsu? Beliau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat nomor 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Afaraita, belumkah kamu berfikir wahai Nabi, belumkah kamu melihat
Man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu yang memerintah dia, yang melarang dia. Mestinya yang memerintah melarang Allah, tapi yang memerintah dia melarang dia hawa nafsunya. Dan ini berat. Apalagi kalau hawa nafsu itu ada pada orang punya ilmu, bahaya. Karena mereka akan memelintir dalil. Dan rata-rata orang ahli bid'ah maka dia menukil ayat 1, 2. Itu yang mereka ambil. Dan mereka yaitu fahami dengan otak hawa nafsunya. Lalu Allah menjelaskan wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka setelah mereka tahu dalil. Hati-hati. Tidaklah Allah Ta'ala menyesatkan hamba melainkan karena sebab dosanya hamba. Falamma nasullaha. Tatkala mereka melupakan agama Allah, Allah lupakan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan pula mereka. Nah, hati-hati ya. Dan itu menunjukkan adilnya Allah. Tatkala mereka mengikuti sunnah, Allah Ta'ala bantu mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Makanya jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang ahli bid'ah. Pengaruhnya besar. Jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang kafir kecuali urusan dunia, dibatasi kita. Sebab dunia itu manis. Bisa melengsarkan akidah. Terutama orang miskin yang ketika lihat kaya, padahal orang kaya itu yang dirasakan hanya sedikit. Para ulama sunnah mengatakan, kasihan orang-orang pecinta dunia itu. Dia meninggal dunia tidak bisa merasakan besarnya nikmat. Lalu para pengikutnya menanya, bagaimana kita bisa merasakan nikmat? Orang bisa merasakan nikmatnya dunia orang beriman. Karena keimanan itu ketika dia beriman meninggal dunia di bawah iman itu. Orang kaya raya kufur meninggal dunia ditinggalkan. Sia-sia. Perjuangan mereka mulai kecil sampai tua, yang dinikmati dunia sedikit, yang ditinggalkan di dunia banyak sekali. Itu baru kenikmatan dunia. Belum lagi nanti dia azab di alam kuburnya. Belum lagi nanti di akhiratnya. Orang beriman lain. Karena orang beriman beramal soleh tidak ada yang ditinggalkan iman itu di dunia. Dan tidak ada amal itu dibiarkan. Karena ketika kita beramal soleh langsung dicatat malaikat, dilaporkan di sisi Allah. Dan orang meninggal dunia di bawah amal, baik maupun yang buruk. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ketika mereka ini sudah tahu ilmu, kembali kepada hawa nafsunya, wa khatama ala sam'ihi. Allah akan tutup pendengaran, tidak bisa mendengarkan yang hak. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tuli tapi tuli, tidak bisa mendengarkan yang hak. Kalau orang sudah tertutup dengan kenikmatan dunia, ini yang didengar hanya dunia. Wa qalbi, dan Allah akan menutup hatinya, tidak berpikir lagi masalah ibadah, rugi. Wa ja'ala ala basarihi syawah. Allah menjadikan pandangan orang ibadah ditutup oleh Allah, tidak bisa melihat yang hak. Na'udzubillah min dzalik. Seperti orang kafir, khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Nah, Allah menutup pendengaran mereka, hati mereka tertutup pula pandangan mereka. Demikian juga orang ahli bid'ah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk mereka kalau Allah Ta'ala sudah menyesatkan? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa
melawan kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat Al-Insan itu. Tidaklah kamu bisa berkehendak kecuali Allah Ta'ala menghendaki. Ini perlunya kita istiqomah. Kepada siapa kita berkawan, bersahabat, apa yang kita baca, ini penting. Terutama kita hidup pada zaman sekarang, fitnah cukup besar. Tidak ada yang bisa menyelesaikan fitnah ini kecuali dengan cara kita menuntut ilmu dan istiqamah di atas amal. Fana'udzu billahi min ittiba'il hawa. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu ini. Lisan kita ta'awud, fisik kita menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Walihada sama ahlus sunnati ahlal bid'ati bi ahlil hawa. Karena itu ahli sunnah menamai ahli bid'ah itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kamu ikuti, kamu akan pergi menyimpang dari petunjuk Allah. Dan itu sudah jelas. Jumlahnya banyak sekali. Yang tahu hanya orang yang berilmu dan beriman, yang istiqamah di atas tauhid. Kenapa? Li'annahum khalafu dinallah. Karena mereka sudah menyelisih atau meninggalkan agama Allah. Kalau orang sudah meninggalkan agama Allah, yang diikuti apa? Wattaba'u ahwa'ahum. Kalau orang sudah meninggalkan jalan yang hak, mesti mereka mencari jalan yang batil. Wa haula'i, mereka ini mislu al-khawarij. Kelompok khawarij yang suka mengkafirkan orang mukmin yang melakukan dosa besar selain daripada syirik. Dan mereka itu kebingungan sendiri. Kelompoknya sendiri dibunuh. Karena apa? Mereka punya prinsip. Kalau sudah melakukan dosa besar, kafir dibunuh. Saudaranya, istrinya, yang lain bunuh dia. Warrawafid, dan juga kelompok Rafidah. Wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah yang tidak mengimani adanya takdir. Wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah yang tidak mengimani Allah punya nama, Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah Ta'ala tidak ada. Wal Murji'ah, kelompok Murji'ah yang hanya berharap, tetapi mereka tidak mau beramal soleh. Was Sufiyah, Al-Khululiyah, tasawuf, yang mereka menganggap bahwa dia itu terlepas dari kewajiban. Sudah tidak sholat, kenapa dia sudah lepas daripada kewajiban? Bagaimana manusia lepas daripada kewajiban? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Au ahli wihdatil wujud, atau kelompok ahli bid'ah yang mengatakan Allah Ta'ala telah menyatu dirinya. Wihdatul wujud, hanya satu yang ada, yaitu Allah, bahwa dirinya itu Allah. Kalau sudah dirinya Allah, tidak perlu sholat. Yang memerintah sholat Allah. Tidak perlu meninggalkan yang haram, karena yang mengharamkan Allah, sedangkan dirinya sudah menduduki dia sebagai ilah. Ayadan bil andal. Ini macam-macam kelompok bid'ah. Semuanya mengaku muslim, tapi Allah mengadili mereka orang itu kufar. Au ubatul kubur, atau penyembah-penyembah ahli kubur. Kalau orang sudah sering minta di kubur, tidak mau ke masjid Allah. Selalu dia bergantung, sakit dicari orang mati itu. Ya, dia beruntung banyak, katanya orang mati itu yang membuat dia untung. Al-masya kala dzalika, atau kelompok yang lain yang tersesat.
Kullu hadhihi bid'atun, ini semuanya adalah bid'ah, yaitu akidah yang baru, keyakinan yang tidak ada tuntunan dalam Islam. Wa dhalalatun, dan ini kesesatan. Mukhalifun, yang menyimpang linususil kitab was sunnah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, makna hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafatu li usulis sunnah wa qawaituha, adapun yang menyimpang landasan-landasan sunnah dan kaidahnya satu. Awaluha qala al-imanu bil qadar, jadi al-iman dengan takdir, dia imannya al-jabriyun. Orang itu beriman dengan takdir tapi dia tidak mau berusaha, namanya al-imanu bil qadar, bukan khairihi wa syarrihi, tapi al-iman bil qadar. Falladzi la yu'minu bil qadari laisa min ahli sunnah, maka orang yang tidak beriman dengan takdir bukan ahli sunnah, tapi dia qadariyun. Hadza tarku khoslatin, taraka khoslatan azimatan, orang yang meninggalkan perangai yang cukup besar. Wa aslan aziman min usulis sunnah, meninggalkan pondasi atau kaidah dari kaidah-kaidahnya ahli sunnah, yaitu al-iman bil qadari ruknun min arkanil iman. Mengimani takdir adalah rukun daripada rukun iman. Jadi rukun iman bukan hanya sekedar kita baca. Kalau TK boleh karena dia otaknya masih kecil, belum berkembang. Dia menghafal. Tapi kita bukan hanya sekedar menghafal, harus memahami makna. Ya. Beriman kita kepada takdir, meyakini bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui sebelum menciptakan segala sesuatu, bahwa Allah Ta'ala telah mencatat di lauh mahfuz sebelum diwujudkan segala sesuatu, bahwa Allah Ta'ala telah menghendakinya, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakannya. Ini 4 rukun iman dengan takdir. Dalla ala dzalika kitabullahi wa sunnati rasuli alaihi salatu wassalam, yang mana hal ini ada dalilnya dari kitab Allah itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Yasin nomor 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, fi imamin mubin. Kulla syai', makhluk, ahsaynahu, kami telah menghitungnya, telah mencatatnya, fi imamin mubin, di dalam catatan yang nyata, yaitu lauh mahfuz. Nah, jadi semuanya sudah dicatat. Apa yang kita kerjakan besok, yang kemarin sudah ada dalam catatan, cuma kita tidak tahu. Karena tidak tahu ini kita disuruh ikhtiar. Bukankah Allah Ta'ala telah menjamin kita rezeki? Tapi Allah Ta'ala membuat fitrah kita untuk mencari rezeki itu dengan berdagang, bercocok tanam, jual beli, jadi kuli, jadi tukang. Fitrah manusia. Tidak cukup dia di rumah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan fitrah manusia ahli sunnah yang dia beriman kepada takdir, berikhtiar. Mana mungkin kita punya anak kalau kita tidak menikah? Mana mungkin kita punya ilmu kalau tidak belajar? Mana mungkin kita akan kenyang kalau tidak makan? Suatu hal yang itu menurut fitrah. Jadi Ahlus Sunnah meyakini takdir namun berikhtiar. Dan ikhtiar itu, kalau takdirnya orang itu baik, ikhtiar itu ikhtiar yang baik. Oleh karena itu kita hendaknya menuntut ilmu dan beramal soleh. Jadi Allah menjelaskan, wa kullu syai'in ahsaynahu
fi imamin mubin. Segala sesuatu itu sudah kami catat di dalam kitab yang nyata. Imam itu maknanya kitab. Fa kullu khatisin yaqtusu, segala kejadian yang menimpa, wa kullu ainin, dan segala sesuatu qad alimahullahu, telah diketahui oleh Allah, wa sajjalahu, dan Allah mencatatnya, fil lauhil mahfudhi, di lauh mahfud. Hadza min atillatil qadar. Inilah dalil tentang takdir. Dan faedahnya ya kawan, kalau kita beriman dengan takdir, itu nikmat. Oh iya, ini saya sehat, takdir dari Allah. Ini saya sakit, sudah ada tulisan sebelumnya. Nikmat. Berbeda dengan orang yang tidak beriman takdir, menyalahkan orang terus. Oh, ini karena kamu, karena si fulan. Ya. Ketika dia beriman takdir, oh ini ada musibah, ya ini sudah ada catatan kita. Coba bagaimana musibah kita ini musibah dari jalan yang hak. Orang dikebui oleh orang itu juga takdir, tapi sebabnya dia mencuri. Dibunuh oleh orang dia takdir, tapi karena dia bunuh orang. Makanya ketika ada salah seorang yang datang kepada Umar bin Khattab, dia mencuri. Apa katanya? Ya Khalifah, saya mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul dia. Iya, aku akan motong tanganmu karena takdir dari Allah. Karena Allah telah menyuruh orang yang mencuri suruh dipotong. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan potong tangannya. Kalau sudah 1 gram emas, 1/4 dinar, dan orang itu sehat akalnya, mencuri dengan dengan usahanya sendiri, tidak dipaksa, dan dia tahu hukumnya mencuri. Tetapi kalau dia dipaksa, ada ayat yang faman yadhurra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaih. Dan juga Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surat Al-Qamar nomor 49. Jadi sebelumnya Allah Ta'ala sudah mencatatnya, mengetahuinya, kemudian Allah mewujudkannya, menciptakannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan ketentuan, dengan takdir, dengan ukuran yang Allah Ta'ala jelaskannya. Wa Jibril arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala agar datang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuqarrira fi hadzal liqa'i, untuk menetapkan perjumpaan ini, yaitu usuluddin, pokoknya agama. Pokoknya agama ya beriman kita kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari pembalasan dan takdir. Wa arkanahu, dan juga untuk menjelaskan rukun-rukun iman. Allati bunya 'alaiha, yang mana dibangun iman ini atas 6 tadi. Wa yusaddu 'alaiha, dan untuk memperkuatkannya. Di antaranya al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Kita wajib mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Kehadiran malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh sekian banyak para sahabat. Dan bermaksud malaikat Jibril ini mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya supaya sahabatnya mengerti. Karena malaikat Jibril menanya kepada beliau menjawabnya. Menanya 3 perkara.
Pertanyaan pertama, faqala mal Islam. Ini menunjukkan bolehnya orang punya ilmu menanya kepada yang sudah punya ilmu dalam rangka untuk memberitahu yang lain. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu apabila orang itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk kita ibadahi kecuali Allah. Itu tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang nomor 2, ittiba'us sunnah. Dan ini amal zahir yang harus dikerjakan oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Orang yang tidak bersyahadat dua ini kafir. Karena malaikat Jibril menanya, mal Islam. Apa Islam itu? An tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang nomor 2, wa tuqimus shalah. Dan engkau mau menjalankan sholat yang wajib, demikian juga yang sunnah. Bersyahadat tidak sholat kafir, kecuali tidak sholatnya karena udzur. Seorang wanita yang datang haid, atau seorang wanita yang dia sedang bersalin, atau orang itu gila atau pikun. Nah, karena Islam itu 5 pokoknya. Ditinggalkan salah satunya, meninggalkan semuanya. Waktu tiya zakat, dan menunaikan zakat untuk orang yang mampu. Dari mana dalilnya? Tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang muslim yang kaya, dibagi kepada fakir miskin. Tidak mengeluarkan zakat, diperangi. Maka sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan siam Ramadan bagi yang mampu. Kalau sholat tidak ada, tidak mampu. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Adapun zakat, karena zakat mengeluarkan harta untuk orang kaya. Siam untuk orang mampu. Makanya dalam satu ayat dijelaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan bepergian atau sakit, maka dia hendaknya mengganti pada hari yang lain. Orang yang hutang siam harus dibayar, karena wajib. Wa tahujjal bait, dan juga haji ke Baitullah untuk yang mampu. Jadi untuk yang mampu ini di antara lain zakat, siam, dan juga haji. Dalil bahwa haji ini wajib untuk yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus karena Allah Ta'ala orang itu haji ketika mampu jalannya. Kita mampu duitnya tapi dilarang pada zaman sekarang, yaitu namanya tidak mampu perjalanannya. Inilah amal Islam pokoknya. Masih banyak tapi ini pokoknya. Orang mengaku muslim 5 ini minimalnya dikerjakan dengan syarat apabila mereka mampu. Kemudian masalah iman, itu tadi masalah anggota badan kita. Ditanya lagi, mal iman, wahai Nabi, apa itu iman? Padahal beliau sudah bisa, maksudnya untuk memberi pelajaran kepada umatnya yang belum tahu. Al imanu an tu'mina billah. Iman itu kamu mengimani Allah, wa malaikati, dan malaikatnya yang kita tidak tahu. Mereka tahu kita, kita tidak tahu malaikat.
wa kutubihi dan mengimani kitabnya, wa rusulihi dan mengimani utusannya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam satu riwayat, yakni wal yaumal akhir, mengimani hari akhir. Ini rukun iman. Jadi seorang mukmin kalau sholat tok, zakat, infak, tapi hatinya tidak beriman, munafik. Beriman saja tidak sholat, tidak yang lainnya, murji'ah. Dan dia mengaku bahwa cukup iman. Orang ahli sunnah lain. Islam diamalkan, iman juga diimani. Fal arkanul khamsatu ghairul qadari madhkurah. Al qadaru madhkurun fi ayatin kama sabaqa. Wa qad tasrutu usulul imani fi atatin minal ayat. Mengimani rukun iman telah disebutkan tadi 5. Ada lagi yang disebutkan 6. Wal yaumal akhir, mengimani hari pembalasan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 285, bukan hanya hadis. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani apa yang Allah turunkan kepadanya dari Rabb-nya yaitu Allah. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin hendaknya kullun semuanya amana billah, beriman pada Allah. Wa malaikati, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubi, dan beriman pada kitabnya. Wa rusuli, dan beriman kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan utusan Allah. Mengimani satu rasul semuanya harus diimani. Menolak tidak beriman kepada satu utusan berarti tidak beriman semuanya. Orang mukmin, orang Islam mengimani Nabi Musa, Nabi Isa. Orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. Karena di sini dijelaskan kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi orang Yahudi sami'na wa asaina. Maka orang mukmin sami'na, kami dengarkan, wa ata'na, dan kami taati. Ghufranaka ya Allah, ampunilah dosa kami. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah tempat kembali. Fa yusaku ahyanan al-qadaru fi nususin mustaqillah. Terkadang masalah takdir ini disebut ayat khusus, menunjukkan banyaknya orang yang tidak beriman dengan takdir. Wa tasrutu hadhil usulu fi siyaqi wahidin, dan disebut pokok-pokok iman ini dalam satu pembahasan. Wa kulluha talla 'alaiha kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini telah disebut dalam Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kita wajib mengimani, dari iman kita kepada Allah sampai mengimani takdir yang menimpa kepada kita berupa kesenangan atau yang menimpa kepada kita berupa yang kita benci. Kama fi hadis Jibril anifan, sebagaimana disebutkan hadis Jibril tadi. Wa kadza fi hadis Abdullah bin Mas'ud, dan juga hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rubbama ta'ti lamhatun ukhra 'anil qadari, bahkan boleh jadi akan datang pula penjelasan yang lain tentang takdir ini. Dan banyak para ulama membahas kitab Al-Qadha wal Qadar, kitab tertentu, bantahan terhadap orang-orang Jabriyah dan juga Qadariyah.
Subhanallah, kesungguhan para ulama menepis semuanya subhat. Wa minal usulil lati man taraka minha khoslatan. Di antara landasan yang mana siapa saja meninggalkan satu landasan ini, fa'alal mu'min ay yu'mina bi annal qadara kullahu khairahu wa syarruhu minallahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman harus mengimani ketentuan Allah yang kita terima berupa mengembirakan kita atau yang menyedihkan kita. Karena gembira dan sedih itu ujian. Bukan hanya kita yang diuji oleh Allah berupa kesengsaraan. Para utusan Allah Ta'ala telah diuji melebihi daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan pada umatnya. Ya, sebagaimana ketika para sahabat menyentuh tangannya beliau, wahai Nabi, panasnya 2 kali lipat daripada panas badan kita. Jawabnya beliau, iya, karena Allah Ta'ala memberi pahala saya 2 kali lipat. Subhanallah. Orang beriman tidak merasa menggerutu dengan sakitnya, tapi mengenang imbalan yang Allah berikan kepada orang diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Itu hadisnya. Apabila Allah Ta'ala menguji suatu kaum, diuji, dikasih bala untuk diketahui, dihapus dosa-dosanya. Dengan bersabarnya untuk ditingkatkan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Tidak ada jeleknya orang mukmin. Sehatnya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sengsaranya dia bersabar sambil berharap kepada Allah. Wa kullun khairun, semuanya urusan orang mukmin baik. Faqad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fil Wasithiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah telah bicara dalam kitab Al-Wasithiyah, kitab Wasithiyah. Insyaallah sebagian antum sudah membacanya. Yamana 'anil qadar, membahas 'anil qadar wa annahu darajatun. Ada beberapa tingkat. Pertama, ad-darajatul ula ilmullahi al-mukhitu bi kulli syai'in. Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua makhluknya. Ya. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sudah diketahui oleh Allah. Beda dengan kita. Kita punya ilmu setelah beberapa tahun menjadi jahil. Tapi Allah mengilmui sebelum apa yang Ia ciptakan. Alimallahu bi ilmil qadim. Allah mengetahui segala makhluk ini dengan ilmu yang dahulu, al-azali, yang kekal. Kullu syai'in min makhluqihi saghiri wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi. Semua makhluk ini, yang kecil maupun yang besar, yang halus maupun yang kasar, sudah diketahui oleh Allah. Inilah keilmuan Allah yang tidak bisa satupun manusia atau makhluk yang mau meliputi ilmunya Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah. Summa sajjala dzalika. Nah, setelah diketahui oleh Allah Ta'ala, dicatatnya kita apa? Ditulisnya. Di mana? Fi lauh mahfud. Sebagaimana beliau bersabda, qaddarallahu maqadira kulla syai'in qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Allah Ta'ala telah menentukan takdir-takdir makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Nah, ya. Jadi takdir kita ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, sudah dicatat sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalama.
Pertama kali yang Allah Ta'ala ciptakan pulpen, pena, tapi bukan pena ini. Namanya pulpen untuk mencatat. Bagaimana kita tidak tahu, kita hanya dikabari. Faqala lahu, maka Allah Ta'ala berkata kepada pulpen, uktub, tulislah. Jawab pulpen, kalau pulpen kita tidak bisa bicara. Pena yang Allah ciptakan bisa bicara, ma aktubu, apa yang aku tulis ini wahai Allah. Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat. Bayangkan sekian banyaknya kejadian dari isi alam ini sudah ditulis oleh pulpen itu atas perintah Allah. Fakataballahu ta'ala kullal ma'lumati allati alimaha bi ilmihi asyamili al-mukhiti fil lauhil mahfuz. Semua makhluk ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala dan dicatatnya, takdirnya, ya, kemudian sehat sakitnya, sengsara dan juga bahagianya, bahkan neraka surganya, musibah dan tidaknya, semuanya sudah dalam catatan. Cuma kita tidak tahu. Karena itu kita disuruh berikhtiar. Dan Allah berfirman dalam hal ini dalam surat Al-An'am nomor 59. Wa indahu mafatihul ghaibi. Hanya di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci yang gaib. Nah, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beliau pun tidak tahu. Beliau tahu urusan gaib cuma sedikit yang Allah beritahukan. Adapun yang banyak urusan gaib Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada hambanya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah Maha mengetahui yang ada di daratan dan di laut. Kita mengetahui ilmu sedikit. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu sedikit. Wa ma tasqutu min waraqatin, daun yang jatuh illa ya'lamu, mesti Allah mengetahui. Kita tidak tahu berapa daun yang jatuh itu. Bahkan tidak bisa menghitung daun yang masih ada di tangkainya. Wala khabbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah pula biji-bijian yang ada di dalam tanah melainkan Allah Ta'ala mengetahui. Wala ratbin wala yabisin, dan tidaklah yang basah maupun yang kering illa fi kitabim mubin, melainkan itu semuanya dalam catatan yang sudah jelas. Ini keilmuan Allah yang tidak bisa ditempuh oleh hambanya. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat nomor 16, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Dinasihati anaknya ini oleh Luqman Al-Hakim, wahai anakku, ya bunayya menunjukkan sayangnya, ya abati menunjukkan sayang pada ayahnya. Nabi Ibrahim sayang pada ayahnya, ya abati. Luqman sayang pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin, tidaklah sebiji sawi wahai anakku, ya, tidaklah seberat biji sawi min khardalin fatakun fi sakhratin, yang itu dia di dalam padang pasir. Satu biji sawi yang itu di padang pasir, au fis samawati, atau di atas, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, melainkan Allah akan mendatangkan amal itu. Jadi anaknya ini dinasihati oleh bapaknya, apapun yang kamu kerjakan ya anakku di padang pasir yang orang tidak tahu dirimu,
atau kamu berbuat sesuatu di atas yang orang di bumi tidak tahu, atau kamu berbuat yang ada di dalam bumi yang mana di atas tidak tahu, Allah Maha tahu. Ya'ti bi Allah, semuanya akan didatangkan oleh Allah, dan ini menunjukkan Maha mengetahuinya Allah. Wa huwal alimul khabir. Fallahu alimun bi kulli syai'in, maka Allah Ta'ala mengetahui semua segala sesuatu. Nah, faedahnya kaum muslimin supaya kita ini menjadi orang yang takwa Allah. Sendirian Allah tahu, bersama dengan siapa Allah tahu. Kita di WC, di masjid, di mana tempat Allah mengetahui. Ya, jangankan yang kita di rumah, di padang pasir, di atas, di dalam tanah, Allah Maha mengetahui. Hikmahnya agar kita menjadi orang yang muraqabatullah, menjadi orang yang selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb yaitu Allah selalu mengintai dirimu. Fallahu aliman bi kulli syai'in wa dawwana hadhil asya', dan Allah Ta'ala mencatatnya segala sesuatu ini fil lauhil mahfud, di dalam yaitu lauh mahfud. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Pentingnya kita memperdalam makna al-iman kepada qada dan takdir Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang senantiasa tidak menyesali musibah yang menimpa pada diri kita, tapi kita mencari apa sebabnya. Kalau itu sebab kebaikan, alhamdulillah, menghapus dosa kita. Kalau itu sebabnya karena dosa kita, kita masih ada kesempatan untuk istighfar. Demikian juga kita hendaknya memperbanyak amal yang soleh. Sekalipun manusia tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mencatatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Iya. Perbedaan masalah akidah atau menyimpang, apakah bisa menjadikan pembatal keislaman bagi firqah tersebut? Diulang lagi. Perbedaan masalah akidah dalam kurung firqah menyimpang, apakah bisa menjadikan pembatal keislaman bagi firqah tersebut? Iya. Orang kalau sudah mengingkari akidah sahihah, kufur dia. Ya. Karena Allah Ta'ala mensifat orang mukmin al-iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Jadi akidah ini sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada istihad. Karena itu urusan gaib. Akidah ini hanya diketahui dengan dalil. Berbeda masalah urusan dunia bisa direkayasa, ikhtiar manusia. Tapi urusan akidah, ilmu gaib hanya kita ketahui dengan dalil. Barang siapa yang mengingkari dalil, dia kufur. Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Surat Ghafir nomor 4. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan dia kafir. Kufur dia. Kecuali kalau dia tidak tahu lalu diberitahu lalu dia merujuk. Karena tidak tahu. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Yang dikatakan tobat itu orang melakukan dosa karena tidak tahu. Kemudian setelah tahu dia bertobat, kembali pada yang hak. Itulah orang yang diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Yang lain? Ya. Iya. Doa itu sendiri takdir dari Allah. Jadi
di dalam catatannya bahwasanya orang itu nanti berdoa. Ya, ketika dia sakit berdoa disembuhkan oleh Allah. Jadi semuanya dalam lembarannya itu sudah ada. Bagaimana orang itu berdoa kalau tanpa takdir dari Allah? Karena itu tidak semuanya orang disuruh berdoa mau berdoa. Sebagaimana tidak semuanya orang disuruh sholat mau sholat. Jadi orang itu berdoa karena sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Mana ayatnya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak, berdoa berkehendak, melainkan Allah Ta'ala telah menghendaki sebelumnya. Nah, jadi orang berdoa itu takdir dari Allah. Maka ketika Allah Ta'ala menakdirkan orang berdoa walaupun dilarang berdoa tetap dia berdoa. Ketika Allah Ta'ala tidak menakdirkan orang berdoa walaupun disuruh 1000 kali suruh berdoa tidak mau, minta didoakan oleh orang saja. Nah, seperti ada lagi yang sifatnya menjelaskan bahwasanya panjang umur itu dengan silaturahim. Umur itu sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda. Adapun yaitu kita menyambung kerabat. Orang selalu berhubungan dengan kerabat seolah umurnya panjang, tapi bukan berarti memanjangkan umur. Makanya Imam Ahmad tidak mau didoakan atalallahu umroka. Semoga Allah Ta'ala memperpanjang umurmu wahai imam. Beliau mengatakan umur itu sudah ditentukan. Ya. Bagaimana mau minta dipanjangkan? Sudah ditentukan. Tapi kita doakan semoga umurnya diberkahi oleh Allah. Ya. Semoga mendapatkan hidayah, semoga dijauhkan dari kemaksiatan. Jadi kita tidak mendoakan semoga umurmu panjang, umurmu dawa, keliru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi hidupmu, nah, memberikan kebaikan pada hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Nah, karena tidak ada lagi yang bertanya. Iya, pertanyaan ya ini ada. Tuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.